Oke, kemudian kita akan membahas tentang pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Proses pemasaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari berbagai pengaruh tersebut, masing-masing individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas atau commodity value. Pemasaran saat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu yang pertama, unsur strategi persaingan atau mind share strategi, meliputi A. Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. B. Targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. C. Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Yang kedua, unsur taktik pemasaran atau market share taktik, meliputi A. Selling yang terkait dengan penjualan, B. Differentiation yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran inilah yang membedakan diferensial yang dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. C. Bauran pemasaran atau marketing mix, terkait dengan kegiatan mengenal produk, harga, promosi, dan tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place untuk bauran pemasaran barang. Dan 7P, yaitu product, price, place, promotion, person, physical evidence, dan proses untuk pemasaran jasa. Kemudian yang ketiga adalah unsur pemasaran atau herd share yang berkaitan dengan brand, service, dan proses. Dalam nilai pemasaran, merek mempunyai arti penting bagi konsumen, yaitu A. Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. B. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli. C. Merek memberikan status dan image pada seseorang. C. Merek memberi arti emosional. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan manusia, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila konsumen tidak puas, maka konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, keinginan. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga akan semakin kuat. Yang ketiga, permintaan. Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan manusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Kemudian yang keempat, produk, yang bisa organisasi, jasa, atau ide.
Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan, dan permintaan, organisasi atau perusahaan berusaha keras untuk mencari jawaban produk atau jasa yang disukai dan tidak disukai konsumen. Dengan kegiatan tersebut, perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginan mereka dan hal itu disebut sebagai produk. Kemudian, yang kelima, nilai pelanggan. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personel pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan pembelinya, maka pembeli akan merasa puas. Yang ketujuh, pertukaran. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang kedelapan, transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Yang kesembilan, hubungan. Hubungan adalah proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok, penyalur, guna mempertahankan bisnis jangka panjang. Yang ke-10, jaringan. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung meliputi pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak-pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang ke-11, pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Yang ke-12, pemasar dan calon pembeli. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasaran jasa pendidikan. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak yang lainnya yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan. Dengan demikian, karakteristik jasa dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud, sehingga konsumen tidak dapat melihat, meraba, mencium, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Yang kedua, tidak terpisahkan, di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga, bervariasi, di mana jasa seringkali berubah-ubah tergantung siapa, kapan, dan di mana menyajikannya. Yang keempat, mudah musnah. Jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Yang kelima, jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan. Yang keenam, konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa. Yang ketujuh, setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peranan. Yang kedelapan, karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa. Yang kesembilan, kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa terjadi secara real time. Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. Yang kedua, produksi dan konsumsi bersamaan waktu. Yang ketiga, kurang memiliki standar dan keseragaman.
Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan bersifat lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil pendidikannya mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga negara, generasi penerus ilmuwan di masa yang akan mendatang. Secara teoritis, terdapat 3 komponen dasar dalam penerapan pemasaran pendidikan, yaitu yang pertama, integrated marketing, yang kedua, create customer satisfaction, yang ketiga, a profit. Di mana kita harus mengelola yang pertama, customer impinging resources, yang kedua, policies, yang ketiga, activities, yang keempat, market segmentation. Kemudian, yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan pendidikan. Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis, yang berarti cukup baik, memadai, dan facio, yang berarti melakukan atau membuat. Sehingga kepuasan atau satisfaction dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Secara sistematis, kepuasan merupakan selisih antara total customer value dan total customer cost. Total customer value adalah jumlah segala pengorbanan yang dikeluarkan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa. Beberapa pendapat dan teori tentang kepuasan yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kontras teori, yang berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi para pembeli. Yang kedua, assimilation theory, menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen para pembeli. Yang ketiga, assimilation contrast theory, berpandangan bahwa terjadinya efek asimilasi atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Menurut Steus dan Neuhaus 1997 yang dikutip Fandi dan Georgiou, membedakan 5 tipe kepuasan manusia dan 2 tipe ketidakpuasan. Yang pertama, demanding customer satisfaction, merupakan tipe kepuasan yang aktif. Relasi penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan kepercayaan. Yang kedua, stable customer satisfaction, yaitu pelanggan yang memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang demanding. Yang ketiga, resigned customer satisfaction, merasa puas namun bukan diakibatkan pemenuhan ekspektasinya, akan tetapi lebih berdasarkan pada kesan tidak realistis. Yang keempat, stable customer dissatisfaction, pelanggan tidak puas terhadap kinerja penyedia jasa namun cenderung tidak melakukan apapun. Yang kelima, demanding customer dissatisfaction, bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku demanding. Pada tingkat ketidakpuasan menimbulkan protes dan oposisi. Menurut Kotler, mengemukakan beberapa cara dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, complaint and suggestion. Keluhan dan saran dijadikan data dalam mengantisipasi dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, customer satisfaction surveys. Tingkat keluhan konsumen dijadikan data dalam mengukur kepuasan pelanggan. Bisa melalui survei, telepon, pos, dan angket. Yang ketiga, ghost shopping. Mengirimkan orang untuk melakukan pembelian di perusahaan orang lain maupun perusahaan sendiri untuk melihat keunggulan dan kekurangan pelayanan. Yang keempat, lost customer analysis. Kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih ke perusahaan lain untuk dijadikan perbaikan kinerja dalam meningkatkan kepuasan. Secara umum, dapat dikatakan ketidakpuasan dari konsumen dikarenakan oleh yang pertama, tidak sesuai harapan dengan kenyataan yang dialaminya. Yang kedua, ketidakpuasan dalam pelayanan selama proses menikmati jasa. Yang ketiga, perilaku personel kurang memuaskan. Yang keempat, suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. Yang kelima, ongkos terlalu tinggi karena jarak, waktu, dan harga yang terlalu tinggi. Yang keenam, promosi tidak sesuai dengan kenyataan.
Kemudian, yang selanjutnya adalah loyalitas pelanggan pendidikan. Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan diukur dari frekuensi penggunaan atau proporsi penggunaan kembali sebuah jasa. Loyalitas dalam pendidikan lebih mengacu pada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus terhadap program lembaga pendidikan yang dipilih. Keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika memiliki siswa yang loyal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi kontrak, pemrosesan, pemesanan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi biaya turnover konsumen. Yang keempat, meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar lembaga. Yang kelima, word of mouth yang lebih positif. Yang keenam, mengurangi biaya kegagalan. Karakteristik siswa yang loyal yaitu yang pertama, melakukan transaksi ulang secara teratur. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa. Yang ketiga, mengajak orang lain. Yang keempat, menunjukkan kekebalan dan tarikan persaingan atau tidak mudah terpengaruhi oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya. Ukuran variabel loyalitas siswa didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Griffin pada tahun 2002, Kotler, dan Karen F. A. Fox pada tahun 1995, yaitu A. Pembelian ulang atau repeat dengan indikator. Yang pertama, frekuensi untuk mengikuti KBM rutin yang diselenggarakan oleh madrasah. Kemudian yang kedua, frekuensi pemberian saran kepada madrasah. B. Penciptaan prospek atau reverse others dengan indikator 1. Frekuensi menyarankan ke orang lain untuk sekolah di madrasah ini. C. Kekebalan terhadap pesaing atau immunity dengan indikator yang pertama, kekuatan atau kepercayaan siswa atas daya tarik sekolah lain. Yang kedua, tingkat kebanggaan atau konsisten siswa atas daya tarik sekolah lain. Kemudian D. Hubungan harmonis dengan indikator. Yang pertama, perhatian pimpinan dan guru terhadap keluhan dan harapan. Yang kedua, pegawai atau staf administrasi madrasah. Kemudian yang E, penyampaian positif dengan indikator 1. Memberikan informasi tentang hal-hal positif mengenai madrasah ini kepada saudara, teman, kerabat, lembaga pendidikan, atau perusahaan yang lain. Kemudian F, hambatan untuk berpindah dengan indikator 1. Keengganan siswa untuk berpindah dari madrasah ini karena mungkin ada beberapa hal seperti pameran pendidikan, lomba karya ilmiah remaja atau KIR, mengadakan kontak dengan lembaga pendidikan lain, tetap bertahan di madrasah atau sekolah atau PT. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian marketing mix, bauran pemasaran, jasa pendidikan madrasah atau sekolah. Adanya fenomena kecenderungan masyarakat yang lebih banyak berorientasi pada lembaga sekolah dan pandangan pesimistis terhadap pendidikan madrasah berakibat kepada image bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan kelas 2. Dan hingga saat ini masih banyak sekali masyarakat yang belum mengenal madrasah dengan baik. Hal tersebut mendorong madrasah untuk melakukan upaya untuk membangun mutu, kinerja, dan kualitasnya. Disahkannya UU SPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti dari UU SPN nomor 2 tahun 1989 merupakan babak baru bagi pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan mutu dan kualitasnya, serta lebih mengenalkan dirinya di tengah-tengah kalangan masyarakat. Peningkatan mutu, kinerja, dan kualitas merupakan suatu tuntutan bagi lembaga madrasah. Dan untuk mewujudkan itu semua, maka ditetapkanlah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai ganti dari
PP 19 tahun 2005 yang mencakup pertama, standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi merupakan suatu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah standar proses. Merupakan suatu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Merupakan suatu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam suatu jabatan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Merupakan suatu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, serta sumber belajar yang diperlukan untuk menunjang proses. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Merupakan suatu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penilaian hasil belajar. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan, yaitu merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang delapan dan yang terakhir adalah standar penilaian. Merupakan suatu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Bauran pemasaran marketing mix merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Lupio Yadi dan Hamdani tahun 2006 mendefinisikan bahwa bauran pemasaran merupakan suatu serangkaian unsur-unsur pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya dalam pasar sasaran. Sedangkan dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran ada 7 hal yang biasa disingkat dengan 7P. Antara lain adalah yang pertama adalah 4P yang biasa digunakan dalam pemasaran barang. Yang memiliki cabang, pertama, produk atau produk. Merupakan suatu jasa yang seperti apa yang akan ditawarkan, atau sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses yang dapat menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pengguna atau user yang dapat ditawarkan ke pasar dan akan mempengaruhi persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian. Sedangkan dalam konteks jasa pendidikan madrasah, produk adalah suatu jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Selama ini, madrasah menawarkan produk sesuai dengan misinya, yaitu sebagai proses karakter building, yaitu siswa memiliki akhlak yang mulia, agamis, religius, dan penuh nilai. Produk madrasah ini sesungguhnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon pelanggannya. Yang kedua adalah price atau harga. Merupakan suatu strategi penentuan harganya atau jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Sedangkan dalam konteks jasa pendidikan, price atau harga adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Yang ketiga adalah place, lokasi atau tempat. Merupakan di mana tempat jasa diberikan atau yang berhubungan dengan di mana perusahaan jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya.
Dalam konteks jasa pendidikan madrasah, place adalah lokasi di mana sekolah tersebut berada. Lokasi yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan lokasi sekolah yang dekat pemakaman yang biasanya dikenal angker, dekat pasar, dan lain-lain. Yang keempat adalah promotion atau promosi, merupakan bagaimana promosi dilakukan, atau suatu kegiatan yang mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat atau halayak. Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara bisa advertising atau iklan melalui media TV, radio, surat kabar, buletin, majalah, baliho, brosur, dan lain-lain. Kemudian setelah 4P, saat ini saya akan membahas tentang 3P atau yang biasa digunakan untuk perluasan bauran pemasaran. Yang pertama ada people atau SDM. Kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam memberikan jasa. Dalam konteks pendidikan, orang adalah yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan, seperti tata usaha atau TU, kepala sekolah, guru, dan karyawan, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan ini sangat penting, bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan kepada para siswa dalam lembaga madrasah. Yang kedua, ada physical evidence atau bukti fisik, yaitu sarana prasarana yang dimiliki atau suatu lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Terdapat dua macam bukti fisik. Pertama, bukti penting. Bukti penting merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak atau layout dari gedung. Kedua, ada bukti pendukung. Merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi, hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Namun demikian, mempunyai peran penting dalam proses produksi jasa. Ketiga, ada proses. Merupakan suatu manajemen layanan pembelajaran yang diberikan atau suatu prosedur atau mekanisme dalam rangkaian aktivitas untuk menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam konteks jasa pendidikan, proses adalah suatu proses pendidikan yang meliputi segala kegiatan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya produk atau lulusan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategis pemasaran sekolah atau madrasah. Tahapan pertama yaitu identifikasi pasar. Dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis pasar guna mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar seperti atribut dan fasilitas yang akan menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Perlu diketahui pasar jasa pendidikan dalam sudut pandang marketing dibedakan secara sederhana menjadi dua segmen pasar. Yang pertama yaitu segmen pasar emosional dan yang kedua segmen pasar rasional. Maksud dari segmen pasar emosional yaitu kumpulan pelanggan atau nasabah yang mendaftar atau bergabung ke sekolah karena pertimbangan religiusitas. Pasar ini benar-benar emosional religius, seperti asal banyak muatan pelajaran agamanya. Contoh lain adalah madrasah. Sedangkan pasar rasional adalah pelanggan atau nasabah sekolah yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas mutu pendidikan. Pasar ini berpendapat lembaga boleh berbentuk apa saja, asal bermutu dan berkualitas, bahkan bertaraf global. Contoh lainnya yaitu sekolah negeri. Tahapan yang kedua adalah segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar sesuai kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, bahkan tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning atau pemosisian adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen membedakan produk jasa yang satu dengan yang lain. Contoh dalam konteks pendidikan tinggi adalah UGM yang menyebut dirinya sebagai Research University, UI dengan The World Class University, UIN Sunan Kalijaga dengan Integrative University, dan lain-lain. Secara umum, segmentasi pasar dapat dipilah berdasarkan segmentasi demografi dan sosioekonomi.
segmentasi psikologi, segmentasi geografi, segmentasi manfaat, segmentasi penggunaan, dan segmentasi berdasarkan jasa. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi sendiri merupakan salah satu di antara 3 strategi pemasaran sebagai strategi bersaing. Ketiganya yaitu diferensiasi yang merupakan strategi dengan memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Yang kedua yaitu keunggulan biaya atau low cost, yang merupakan strategi mengefisienkan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual lebih murah dibandingkan pesaing. Yang ketiga yaitu fokus, adalah strategi menggarap satu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk ataupun jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Tahapan yang keempat yaitu komunikasi pemasaran. Pengelola sekolah hendaknya dapat mengkomunikasikan pemasaran sekolah sesuai dengan ekspektasi pasar. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan dan baik apabila pemasarannya dikemas dalam format ilmiah, seperti kompetisi bidang studi, seminar, dan media massa yang lain. Komunikasi pemasaran pendidikan dapat menggunakan strategi komunikasi proaktif, khusus yang berkenaan dengan action strategy sebagai berikut. Yang pertama yaitu organizational performance dengan meyakinkan publik bahwa organisasi memiliki kualitas yang terbaik bagi konsumen. Yang kedua yaitu audience participation dengan menggunakan taktik komunikasi dua arah dan melakukan aktivitas dari publik yang berkepentingan untuk secara langsung melakukan kontak dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu special events, misalnya dengan menggunakan open house di sekolah atau educational expo ataupun educational gathering. Kemudian ada alliances dan coalitions, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan sekolah lain. Selanjutnya ada sponsorship untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan ataupun sasaran program. Yang terakhir ada strategic philanthropy, dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa reputasi yang baik atau biasa disebut dengan corporate social responsibility. Tahapan yang terakhir yaitu pelayanan sekolah. Menurut Kotler tahun 2000, berdasarkan hasil penelitian terhadap organisasi jasa termasuk sekolah, didapati beberapa ciri-ciri organisasi jasa yang baik, yaitu yang memiliki 1. Konsep strategis yang berfokus pada konsumen, 2. Komitmen kualitas dari manajemen puncak, 3. Penetapan standar yang tinggi, 4. Sistem untuk memonitor kinerja jasa, 5. Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan, dan 6. Memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Lalu terdapat pula 5 langkah dalam rangka mencapai ciri-ciri tersebut. Menurut Parasuraman tahun 1985, yaitu yang pertama ada keandalan, yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang kedua responsif, merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa yang cepat. Yang ketiga, keyakinan merupakan pengetahuan, kompetensi guru, dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang terakhir yaitu ada empati, merupakan syarat untuk peduli serta memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Selanjutnya, subbab membuat citra atau image baik terhadap sekolah atau madrasah. Citra atau image adalah impresi, perasaan, atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu objek orang, ataupun mengenai lembaga. Citra terbentuk dari bagaimana lembaga tersebut melaksanakan kegiatan operasionalnya yang bertitik berat pada segi layanan. Citra juga terbentuk berdasarkan impresi, pengalaman, sehingga membangun suatu sikap mental. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pembentukan citra yang baik, di antaranya dengan membenahi gedung sekolah, memasang lampu hati-hati bagi pengemudi, kerjasama dengan media, memberikan konsultasi serta nasihat yang diperlukan sebagai layanan masyarakat, mengadakan peringatan hari-hari besar, serta kepala sekolah yang gencar mengadakan pidato atau menghadiri pertemuan dan menginformasikan lembaganya dengan baik.